جميع مشايخ معهد البوي جميع مشايخنا في مؤسسة المطالع والهدى مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدي الشيخ عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي سيدي الشيخ عبد الله محمد بن محمد السنجي سيدي الشيخ عبد الله محمد بن قاسم الشافعي إلى حضرتي سيدنا الإمام محمد بن إدريس سيدي الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang sangat kami hormati dan kami muliakan, rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi rahmat dan ampunan oleh Allah, tergolong hamba-hambanya yang dibahagiakan dan dimuliakan dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Adhkar karya beliau Asy-Syaikh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid darain amin. Faslun. I'lam anna fadilatadz dzikri ghairu munhasiratin fit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa nahwiha. Bab menjelaskan bahwa ketahuilah, kata beliau Al-Imam An-Nawawi, sesungguhnya keutamaan zikir ini tidak terbatas pada zikir kalimat tasbih saja, tidak terbatas pada zikir kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat takbir, dan wanahwiha, kalimat-kalimat yang sejenisnya. Jadi zikir itu bukan kok hanya kalimat-kalimat thayyibah saja, itu bukan. Tapi zikir itu adalah bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa zakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan
melakukan ketaatannya lillahi, niatnya karena Allah, maka sungguh ia bisa disebut orang yang berzikir kepadanya. Kita ngaji, kita duduk di majelis ilmu, ini kita zikir. Kita sedekah niat karena Allah, zikir. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, umroh, haji, melakukan ketaatan karena Allah, ini kita disebut orang yang sedang berzikir kepada Allah. Kaza qalahu Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Hal ini dijelaskan oleh beliau Syekh Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu minal ulama, juga ulama-ulama lainnya. Jadi zikir itu tidak terbatas mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, entah istighfar, entah tasbih, entah tahlil dan yang lainnya, tapi setiap ketaatan yang kita lakukan niat karena Allah, ini juga bisa disebut berzikir. Makanya ketika ada hadis tentang masalah sholat isyraq, man shalla al-ghadata ma'a jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian faqa'ada, setelah sholat subuh duduk, summa yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah hatta tatlu asyams, zikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, zikir dalam hadis ini bukan hanya zikir mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Habis sholat subuh kita ngaji seperti ini juga tergolong zikir. Ketika nanti terbit kita sholat, baik langsung saat terbit maupun ada jeda, ini pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sama dengan haji dan umroh, sempurna. Jadi zikir tidak terbatas pada kalimat-kalimat thayyibah. Wa qala Atha rahimahullah ta'ala, Imam Atha rahimahullah ta'ala berkata, majalisud dzikri hiya majalisul halal wal haram, kaifa tashtari wa kaifa tabi wa kaifa tusalli wa kaifa tasum wa kaifa tunkihu wa kaifa tutalliku wa kaifa tahujju wa asbahu dzalik. Majlis-majlis zikir itu majlis-majlis halal haram. Majlis-majlis zikir itu majlis yang di dalamnya dijelaskan tentang perkara-perkara yang halal, tentang perkara-perkara yang haram. Majlis-majlis zikir adalah majlis yang di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana cara jual beli yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, aturan-aturan dalam pernikahan, aturan-aturan tentang masalah talak, tentang haji dan yang lainnya. Ini majelis-majelis zikir. Majelis-majelis zikir, dan itulah majelis-majelisnya Rasulullah. Majelis di mana di majelis tersebut dijelaskan tentang syariatnya Allah. Bukan majelis untuk mencaci maki orang, bukan. Bukan majelis untuk ghibah orang. Di zaman sekarang ini, Masya Allah, kita perlu prihatin ketika ada majelis dengan judul majelis zikir, majelis ilmu, bahkan majelisnya Rasulullah, tapi di dalamnya diisi untuk mencaci maki orang. Sungguh itu bukan majelis zikir. Untuk menggibah orang, untuk memfitnah, mengadu domba, menghasut orang, sungguh bukan itu majelis zikir. Tapi majelis zikir adalah
majelis tentang halal haram, majelis tentang bagaimana kita bisa jual beli dengan benar, bagaimana kita bisa sholat dengan benar. Itulah majelis zikir yang Rasulullah dalam hadis sebelumnya telah dijelaskan berpesan, idza marartum biriyadil jannah, ketika kalian melewati taman surga, maka farta'u, berhentilah, mampirlah, duduklah dengan hati yang senang. Dan taman surga di situ, saat sahabat bertanya, Rasul menjawab, khilaquz zikri, halaqah zikir, majlis zikir. Apa itu majlis zikir? Ini tadi, majlis yang menjelaskan tentang perkara halal itu ini. Kerjakan perkara haram itu ini, hindari. Majlis ilmu, bukan majlis maksiat. Ini mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa satu, zikir tidak terbatas kepada kalimat-kalimat thayyibah saja. Kemudian majlis zikir ini bukan kok hanya majlis banyak orang berkumpul berzikir dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah saja, tapi majlis zikir, majlisnya Rasulullah. Termasuk majlis zikir adalah majlis-majlis ilmu, yang di majlis itulah kita mengenal syariatnya Allah dengan benar. Faslun, pembahasan baru. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat lengkapnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitati wasyadiqina wasyadiqati wasyabirina wasyabirati wal khashiina wal khashi'at والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Innal muslimin, sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki, wal muslimat dan perempuan, orang-orang yang beriman laki-laki perempuan, wal qanitin, orang-orang yang ahli taat kepada Allah laki-laki dan perempuan, orang-orang yang jujur benar laki perempuan, orang-orang yang sabar laki perempuan, orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya laki perempuan, orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang bisa menjaga alat kelaminnya laki perempuan, wadzakirina, dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, wadzakirat, laki-laki maupun perempuan. Mereka semua ini telah dipersiapkan oleh Allah. A'addallah, Allah janjikan kepada mereka, Allah persiapkan untuk mereka. Apa yang Allah persiapkan? Maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang agung. Jadi semuanya tadi kaum muslimin, dan karena ini pembahasan zikir, diantaranya yang dijanjikan oleh Allah, dipersiapkan untuknya oleh Allah ampunan dan pahala yang agung adalah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan. Nah, siapakah orang-orang yang tergolong pada ayat ini? Dzakirina wadzakirat itu siapa? Orang-orang yang selalu berzikir, ahli berzikir kepada Allah itu siapa? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dalam menjelaskan
az-zakirin waz-zakirat. Laki-laki yang ahli zikir, perempuan yang ahli zikir. Wa rawaina fi sahih Muslim an Nabi Hurairah. Kami Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah. Hadis ini tertulis dalam kitab Sahih Muslim. Radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bersabda, sabaqal mufarridun. Rasul suatu ketika bersabda, sabaqal mufarridun, berada di barisan terdepan al-mufarridun, berada di garda terdepan al-mufarridun. Qalu, ketika Rasul katakan demikian, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal mufarriduna, siapa mufarridun itu yang engkau katakan mereka berada di barisan terdepan, di garda yang terdepan, siapa? Qala, Rasulullah menjawab, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Al-mufarridun itu adalah orang laki-laki dan orang perempuan yang selalu berzikir kepada Allah, yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita tergolong az-zakirina waz-zakirat, itu sabaqo, kita berada di barisan yang terdepan. Kita tergolong orang yang sangat dimuliakan oleh syariat Islam. Wa'lam, ketahuilah, anna hadhil ayat al-karimah mimma yanbaghi an yahtamma bima'rifatiha sahibu hadzal kitab. Untuk orang-orang yang punya kitab ini, kata Imam An-Nawawi, artinya punya kitab Al-Adhkar, mereka ingin belajar kitab Al-Adhkar, maka ayat ini Al-Ahzab ayat keberapa tadi? Al-Ahzab ayat ke-35, hadhil ayatul karimah, ayat mulia ini, mimma yang bagi ayyahtamma bima'rifatiha, harus menjadi perhatian besar bagi mereka yang mau mempelajari kitabku ini. Harus dipahami, harus dimengerti maksud firman Allah pada ayat Al-Ahzab ke-35. Waqad ikhtalafa fi dzalik. Para ulama ini berbeda pendapat dalam memahami ayat tadi, terkhusus pada kalimat az-zakirina katsiran wadz-zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Faqala Imam Abul Hasan Al-Waqidi, kalau menurut Imam Abu Hasan Al-Waqidi, ini menukil apa yang pernah disampaikan oleh beliau sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau katakan, al-muradu yadhkurunallaha fi adbaris sholawat wa guduwan wa ashiyan wa fil madhaji wa kullama istayqadha min naumihi wa kullama goda aw raha min manzilihi zakarallah. Dalam pandangan Imam Abul Hasan Al-Waqidi, berdasarkan penjelasan yang pernah disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud pada ayat laki-laki dan perempuan yang kasiron, dzikirnya banyak, yang Allah janjikan ampunan dan pahala yang agung adalah mereka yadhkurunallaha fi adbari sholawat, yang setiap selesai sholat selalu berzikir. Sebab ada orang yang habis sholat gak mau zikir. Makanya para ulama kita itu mengatakan, man laisal wirdu kal kirdi. Ini makalah yang sangat masyhur untuk menyindir dan mengecam mereka yang tidak punya zikir, terkhusus habis sholat. Lamcing, kata orang Jawa, habis salam pelencing.
Man laisal wirdu, orang yang enggak punya wirid itu kal kirdi, bagaikan monyet, bagaikan kera. Jadi yang dimaksud pada ayat laki perempuan yang banyak zikir yang Allah janjikan ampunan dan pahala yang agung adalah orang-orang yang setiap habis sholat mereka mau berzikir. Pagi sore mereka mau berzikir. Bukan hanya setelah habis sholat, fil madhaji, ketika berbaring mau tidur mereka mau berzikir. Ya minimal bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Minimal syukur melakukan kesunahan yang lain. Rasul itu setiap menjelang tidur beliau baca surat Ikhlas, Muawwidzatain, kemudian ayat kursi, lalu ditiupkan ke telapak tangan beliau dan diusapkan ke sekujur tubuhnya. Dan ini juga beliau lakukan untuk kedua cucunya, Said Hasan, Said Husain. Rasul sering membacakan itu, kemudian ditiupkan kedua telapak tangannya dan diusapkan ke sekujur tubuh Said Hasan dan Husain. Ini kita berarti berzikir, mengamalkan sunnah Rasul. Wa kullama istaiqadha min naumi, termasuk orang zakirin wa zakirat bangun tidur juga berzikir. Minimal apa? Doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kullama ghadha auraka, dia keluar dari rumah kemudian pulang kembali ke rumah berzikir kepada Allah. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Masuk rumah, salam minimal, baca surat Ikhlas, baca la ilaha illallah. Dalam Khazinatul Asrar itu dijelaskan keutamaan membaca la ilaha illallah. Orang yang setiap masuk rumah salam, ada orang atau tidak, istiqomah kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Satu riwayat mengucapkan surat Ikhlas sekali, istiqomah akan menjadi sebab Allah lapang luaskan rezekinya. Assalamualaikum minimal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurna, lalu la ilaha illallah. Masuk rumah, keluar rumah, zikir. Kita pernah dapat ijazah itu kalau pagi hari buka pintu, buka jendela, baca apa yang disunahkan kita baca saat mau baca Quran, biar rahmatnya Allah itu dimasukkan ke rumah kita tiap harinya. Apa? Allahumma ftah alaina hikmataka wangsyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Buka jendela, baca itu pagi hari. Bangun tidur kalau kita buka pintu, baca itu. Biar apa? Rahmatnya Allah yang ada di gudang-gudang rahmat itu terbuka dan dimasukkan dalam rumah kita. Banyak itu. Ini penjelasan beliau Imam Abdul Hasan Al-Wahidi. Jadi tergolong orang yang zakirina katsira wa zakirat, laki perempuan banyak zikir, adalah orang yang setiap habis sholat selalu berzikir, pagi sore selalu berzikir, di pembaringan juga berzikir, menjelang tidur, bangun tidur berzikir, keluar rumah masuk rumah berzikir. Kalau orang melakukan ini, dia layak tergolong pada ayat wadzakirina katsiran wadzakirat, laki perempuan yang selalu berzikir kepada Allah. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan la yakunu minadz zakirin Allah katsiran wadzakirat hatta yadhkurullaha ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Imam Mujahid mengatakan la yakunu, tidak layak tergolong
pada ayat tersebut adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, sampai seseorang itu selalu berzikir kepada Allah, baik dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Makanya ketika ada orang yang suka menyalahkan orang berzikir dengan berdiri, ya ini harus memahami ayat ini. Pada ayat yang lain itu ketika Allah menjelaskan siapa ulul albab, ya itu kan Allah jelaskan ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu orang yang baik dikala berdiri, berbaring, berjalan, duduk selalu berzikir. Orang marhaban dipermasalahkan berdiri, padahal saat marhaban yang dibaca apa? Sholawat dan salam kepada Rasulullah. Nah, sholawat dan salam kepada Rasulullah itu bagian daripada kalimat zikir. Zikir ini perintahnya bukan hanya dalam kondisi duduk saja. Kita jalan, kita berbaring, kita berdiri, itu tetap diperintahkan berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada yang tanya dalilnya apa marhaban berdiri, ya kan marhaban isinya kita berzikir. Zikir ini kan tidak hanya dengan duduk saja, berbaring, duduk, berjalan, berdiri, kita tetap diperintahkan berzikir. Itu Imam Mujahid mengatakan orang yang tergolong ayat tadi adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dikala ia berdiri, duduk dan berbaring. Wa qala Atha, Imam Atha mengatakan man shalla sholawatil khamsa, siapa yang melakukan sholat 5 waktu bihuquqiha, dijalankan dengan benar, syarat rukunnya dijalankan dengan benar, perkara yang membatalkannya dihindari dengan benar, fahuwa dakhilun fi qaulillahi ta'ala, maka ia masuk dalam firman-Nya Allah, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang selalu berzikir kepada Allah, yang Allah janjikan ampunan dan pahala yang agung. Hadza naqulul wahid, ini penjelasan dari Imam Abu Hasan Al-Wahidi tentang perbedaan pendapat di antara ulama dalam memaknai siapa sih mereka yang layak tergolong pada ayat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Itu tadi penjelasannya. Intinya orang yang selalu berusaha berzikir kepada Allah dimanapun ia berada, dalam kondisi seperti apapun, berjalan, diam, duduk, berbaring, berdiri, mereka selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam firman-Nya Allah ini, sehingga ampunan yang dijanjikan oleh Allah, juga pahala yang agung yang dijanjikan oleh Allah benar-benar bisa kita dapatkan. Amin amin Allahumma amin. Wa qad jaa fi hadis, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Silakan kalau ada pertanyaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang di dalamnya disampaikan ilmu. Sebenarnya Islam ketika bicara ilmu itu tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, itu enggak ada. Tidak ada itu. Adanya dibedakan antara ini ilmu agama, ini ilmu umum, itu kan di zaman Belanda. Kalau dalam Islam, ilmu apapun yang penting itu bermanfaat bagimu, baik untuk kehidupan duniamu maupun atau terlebih akhiratmu, pelajari. Cuma yang perlu kita pahami, dalam mempelajari ilmu itu kita harus paham. Ilmu ada yang wajib dipelajari, ada yang sunnah dipelajari, ada yang fardu kifayah dipelajari, ada yang makruh dipelajari, ada yang haram dipelajari. Sekali lagi, ketika bicara al-ilmu, ini Islam tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan umum. Paham ya? Ilmu yang wajib ain dipelajari itu ilmu apa? Ilmul hal. Ilmunya sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Kita sehari-hari ini selalu sholat, wajib mempelajari ilmunya sholat. Ketika bicara sholat ada syarat yang disebut wudhu, wajib kita belajar tentang wudhu. Pedagang hari-hari transaksi jual beli harus mengetahui ilmunya jual beli. Bagi yang tidak punya profesi jual beli tidak wajib ain. Zakat ini sebenarnya yang wajib mempelajari ilmu zakat yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Kalau belum memenuhi syarat wajib zakat tidak wajib. Tapi bukan berarti tidak boleh mempelajarinya. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam disiplin ilmu yang bernama fikih. Sehingga belajar fikih wajib. Semisal kita butuh pengetahuan ilmu selain ilmu syariat yang itu memang kita perlukan dalam kehidupan dunia kita, ya kita wajib mempelajarinya. Kita semisal sebagai seorang karyawan yang dituntut untuk memahami tentang pekerjaan kita, kita wajib mempelajari itu. Ya, jadi ilmu, majelis ilmu yang dimaksud di dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis ini tidak dibatasi hanya ilmu syariat saja. Cuma yang perlu kita pahami, ilmu itu ada yang fardu ain dipelajari. Ya, apalagi kita tiap hari baca Quran wajib. Makanya sering saya sindir dalam belajar ilmu itu harus ada skala prioritas. Kalau kita baca Qur'annya belum bisa, itu prioritaskan. Terkadang kan tidak. Menganggap bahwa belajar Al-Quran itu pelajaran anak-anak, nggak mau lagi. Dia belajar cara menerjemahkan Al-Quran. Bagus, bukan kok tidak bagus. Tapi ada yang perlu diprioritaskan, yakni belajar membaca Al-Quran. Sebab itu wajib. Belajar tajwid nggak wajib, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid wajib. Tidak diwajibkan seseorang baca Quran mengetahui bacaannya, ini idhar, idgham, itu nggak wajib. Tapi membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid itu wajib. Tidak harus tahu ini namanya apa. Untuk itulah disyaratkan dalam belajar Al-Quran musyafahah. Musyafahah itu berhadapan dengan guru, melihat bibirnya guru bagaimana mengucapkan bacaan Al-Qur'annya 30 juz. Meskipun kita nggak tahu ini bacaan apa, ini namanya apa, tapi bacaan kita benar sebab kita ngajinya kepada guru yang punya sanad bersambung kepada Rasulullah dalam baca Al-Quran. Apakah ada aturan minimal sekian? Tidak ada. Tidak ada aturan majelis ilmu itu dibatasi sekian orang. Tidak ada.
Seberapapun orang duduk di sana tetap terkategorikan majelis ilmu yang Rasul banyak janjikan duduk mereka 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun. Belajarnya ilmu satu materi, yu'malu bihi aulam yu'mal, diamalkan atau tidak, itu lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi demikian ya. Kalau memang kita sebab dituntut profesionalitas kerja, harus belajar pengetahuan bukan agama, ya kita harus mempelajarinya. Jadi ilmu ini tidak ada pembedaan antara agama dan umum. Banyak ulama kita yang ahli matematika, ulama kita yang ahli fisika. Sebab itu tadi, ketika bicara ilmu bukan hanya ilmu agama. Cukup saya kira ya. Ya. Sudah israf ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ij'al ya Allah jami'a man hadara fi hadzal majlis wa dzurriyyatahum min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wat tughyan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wasi' alaina rizqana wa atif alaina khalqak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.